Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba sahabat Luigi dari studio podcast Daeng Hadi, Humas Data dan Informasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, edisi Rabu 13 Maret 2024. Kembali kami hadir bersama Anda dengan topik bahasan persiapan pemberangkatan jemaah haji Sulawesi Selatan pada khususnya dan jemaah haji dari 8 provinsi se-Indonesia Timur yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Makassar. Tentunya untuk membahas persoalan haji, leading sektornya ada di bidang penyelenggaraan haji dan umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, hadir di studio saat ini Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Iqbal Ismail SIG MA. Assalamualaikum, Pak Kabir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Baik Pak Haji, langsung saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sulawesi Selatan mendapatkan kuota sebanyak 7.727 jemaah, itu di luar dari kuota tambahan yang diberikan. Ini tentunya kita ingin tahu bagaimana progres pelunasan dari biaya perjalanan haji para jemaah haji kita di tahap pertama pelunasan biaya BB ini, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi kepada pendengar Mas Hadi ya. Mas Hadi. Daeng Hadi. Terkait dengan materi yang diberikan untuk pelunasan penyelenggaraan haji sekarang sudah memasuki tahap kedua. Tahap pertama kemarin kita ketahui mulai di tanggal 10 Februari sampai 23 Maret ya. 23 Februari, 10 Januari sampai 23 Februari ya. Nah, kemarin sudah selesai tahap pertama dan untuk Sulawesi Selatan menyisakan yang tidak digunakan kuotanya itu 860. 860 ini dari berbagai problematika yang ada. Ada yang jemaah haji yang tidak dari faktor ekonomi, ada jemaah haji karena sakit, ada jemaah haji yang mungkin baru sendiri berangkat. Nah, ada jemaah haji yang istita'ahnya belum keluar pada tahap pertama. Nah itulah dari berbagai faktor sehingga ada sekitar 860 yang tidak digunakan. Nah, kemarin di tanggal 13 sudah terbuka tahap kedua. Hari ini tanggal 13 sampai 26 Maret nanti terbuka tahap kedua. Nah untuk itu kami harapkan kepada jemaah haji yang masuk dalam tahap kedua ini agar segera menggunakan waktu yang tersisa kurang lebih 13 hari untuk melakukan pelunasannya. Nah, adapun nama-nama untuk tahap kedua ini kami sudah share kemarin ke kabupaten kota agar menyampaikan ke jemaahnya. Dan sebagian besar jemaah sudah mengetahui bahwa mereka antara masuk dan tidak di tahap kedua, terutama jemaah haji yang tertunda istita'ahnya. Nah, siapa saja sih yang masuk dalam tahap kedua ini? Jadi ada beberapa kriteria, ada 4 kriteria jemaah yang masuk dalam kriteria 4 yang masuk dalam 4 kriteria. Yang pertama, jemaah haji yang gagal sistemnya. Jadi yang kemarin dari tahap 1 jemaah haji tersebut belum sempat terinput atau istita'ahnya belum keluar, itu masuk kategori gagal sistem. Nah, mereka ini bisa masuk dalam tahap kedua pelunasan. Yang kedua, pendamping lansia. Jadi jemaah haji yang butuh pendamping, jemaah haji lansia yang butuh pendamping bisa merekrut anak dan menantunya untuk mendampingi. Tetapi ada batasnya, minimal dia sudah mendaftar tanggal 13 Mei 2019 ya. Nah, nantinya juga
ada prioritas. Karena bila kuotanya terbatas, peminatnya banyak, prioritasnya itu adalah jemaah haji, dilihat dari umur jemaah haji yang mau didampingi. Jadi itu nomor urut yang pertama, baru ambil sebab terusnya. Nah selanjutnya jemaah haji penggabungan mahram. Penggabungan mahram ini antara anak suami, anak bapak, ibu anak lah ya. Nah itulah penggabungan mahram ya. Tetapi bila masih ada kuota untuk itu. Nah, prioritas bila kuota terbatas dan peminat banyak, maka dilihat dari yang mau didampingi ini pelunasannya. Dia yang duluan, siapa yang lebih duluan pelunasan, dia yang prioritas untuk menarik pendamping. Bila kuotanya terbatas. Nah sekarang apakah kuota yang terbatas untuk mereka? Ya kemarin karena banyak peminat, baik itu pendamping lansia maupun penggabungan mahram, banyak peminat, makanya kuotanya terbatas untuk itu. Jadi kemarin kami sudah membagikan kuota juga, termasuk sisa kuota lansia yang tidak digunakan kami bagi ke kabupaten kota sesuai dengan aturan. Untuk itu bila ada jemaah haji yang ingin mengetahui tentang masuk tidaknya, tolong menanyakan langsung ke haji, kabupaten haji ke kabupaten, di Kemenak kabupaten ya, dalam hal ini seksi haji. Mungkin itu penyampaian kami di dalam pelunasan tahap kedua ini. Harapan kami segera dengan waktu yang 13 hari ini segera yang masuk namanya untuk segera melunasi. Baik, Pak Kabdi, ini tadi ada disampaikan bahwa ada sekitar 860 yang belum sempat melakukan pelunasan di tahap pertama. Ini mau dipertajam di masalah istitoah. Karena masih diberi ruang pada jemaah yang gagal sistem. Jadi mungkin ada yang karena persoalan finansial, jadi masih diberi kesempatan di tahap kedua. Namun yang istitoah dari segi kesehatan, apakah memungkinkan pada saat tahap pertama dianggap gagal, kemudian dia periksakan secara mandiri dan dokter menyatakan bisa lagi diberangkatkan, apakah tetap diakomodir di pelunasan tahap kedua? Jadi bila di tahap pertama sudah terinput bahwa jemaah haji tersebut tidak istita'ah, nah itu dengan sendirinya sudah tidak bisa lagi. Nah, yang masuk dalam tahap kedua ini, bila jemaah haji tersebut memeriksa di tahap awal, tetapi hasil pemeriksaan istita'ahnya belum keluar di tahap awal ini, nanti di tahap kedua baru keluar. Nah, ini yang masuk dalam kategori gagal sistem. Nah, jemaah ini bisa dilaporkan ke kami bahwa jemaah ini baru keluar istita'ahnya, baru kami lapor ke pusat untuk dibukakan kembali, di riset kembali untuk kami bisa masukkan dalam tahap kedua. Baik, Pak Sabit, kita tahu bahwa Sulawesi Selatan juga mendapatkan kuota tambahan. Ini yang tentunya kita ingin tahu, yang mana yang akan diprioritaskan? Karena tadi Pak Kabit sampaikan bahwa para lansia diberi peluang bagi keluarganya untuk bisa mendampingi. Kira-kira posisi para cadangan ini di mana? Apakah setelah tahap kedua pelunasan sudah terbaca bahwa sekian yang tidak melunasi baru yang cadangan ini didorong, Pak? Iya, jadi kemarin semuanya kami sudah bagi ke daerah. Yang masuk dalam tahap kedua, baik itu jemaah gagal sistem, baik itu jemaah pendamping lansia, baik itu pendamping mahram maupun cadangan. Semua dari 860 itu ya, termasuk tambahan itu kami sudah bagikan ke daerah agar mereka bisa melakukan pelunasan di tahap kedua. Karena bila tidak melakukan tahap kedua, maka dengan sendirinya sudah close. Kami menunggu kebijakan apakah bila masih ada kota cadangan yang ada di Sulsel ini kami bisa masukkan atau gimana. Yang jelas untuk Sulawesi Selatan cadangan sudah standby sekitar 980. Yang masuk di dalam tahap kedua ini sekitar 200-an. Jadi masih ada sekitar
700-an jamaah kita cadangan lunas yang standby. Nah, kami harapkan bila ada kota yang tidak digunakan oleh provinsi lain, itu bisa kami mohon minta di pusat untuk diberikan di Sulawesi Selatan untuk kami berangkatkan. Baik, jadi cukup clear penyampaian dari Pak Kabid tentang tahapan pelunasan, yaitu tahap pertama tanggal 10 Januari sampai 23 Februari, masih ada yang tersisa, dan diharapkan di tahap kedua tanggal 13 sampai 26 Maret bisa semuanya tuntas. Baik, Pak Kabid. Pak Kabid ini cukup lama sebagai kepala BPT Asrama Haji. Tentu sedikit banyaknya tahulah tentang persiapan pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Makassar. Kira-kira sejauh ini hal apa yang telah dan sedang dipersiapkan oleh bidang PHU khususnya dalam menyambut para diyufur Rahman untuk diberangkatkan ke Tanah Suci? Ya, terkait dengan fasilitas di asrama haji, kami sudah bekerja sama dengan KKP untuk memeriksa asrama haji terkait dengan layak tidaknya, dan untuk sekarang ini sudah tahap kedua ya. Jadi teman-teman dari KKP itu kesehatan pelabuhan memeriksa 2 tahap. Tahap pertama mereka sudah lakukan, nanti setelah puasa baru tahap kedua. Nah, karena asrama haji Makassar sudah sering memberangkatkan jamaah, sudah digunakan oleh jemaah haji untuk pemberangkatannya, saya pikir tidak ada masalah ya. Nah, selanjutnya terkait dengan persiapan lainnya dari administrasi, untuk sekarang paspor yang sudah di biovisa untuk Sulawesi Selatan itu sudah 83%. Nah, kenapa baru 83%? Karena tadi masih ada yang belum lunas. Nah, nanti kalau mereka ini sudah lunas, insya Allah Sulawesi Selatan sudah mencapai 100%. Nah, sampai saat ini kami menyusun kloter ya, menyusun kloter untuk kami menyampaikan ke 8 provinsi terkait kloter-kloter mana yang mereka akan tempati. Insya Allah nanti kami akan dapatkan dengan 8 provinsi yang diberangkatkan oleh embarkasi Makassar untuk kami bahas penempatan kloter. Nah, selanjutnya terkait dengan penyusunan kloter dalam penyusunan jamaah dalam satu kloter, kami sudah menyampaikan ke teman-teman kasih haji untuk sesegera mungkin menyusun jamaah haji sesuai dengan prioritas. Dalam satu regu harus ada keluarga situ. Jangan sampai dalam penyusunan kloternya nanti ada satu suami istri terpisah di regu 1 sama regu 5. Kami harapkan dalam penyusunan kloter harus diprioritaskan jamaah yang berkeluarga bisa dikumpul dalam satu regu. Nah, nantinya juga kami akan memberangkatkan kloter pertama di tanggal 12, yang dimana kloter pertama masuk tanggal 11 Mei. Ya, itu harapan kami diisi oleh semua jemaah haji dari Makassar. Ya, insya Allah tanggal 11 mereka sudah masuk dan kami memberangkatkan di tanggal 12 Mei. Baik, Pak Kabid, ini ada informasi bahwa untuk tahun ini ada perubahan dari jenis pesawat yang digunakan. Tentunya implikasinya ke perubahan pembagian kloter ini apa sudah diantisipasi itu, Pak? Iya. Jadi kemarin informasi yang kami dapat, jamaah haji untuk embarkasi Makassar akan diberangkatkan dengan pesawat Boeing 747-400 yang berjumlah dalam kloternya 450, yang dimana sebelumnya di tahun 2023 per kloternya itu 393. Nah, ini dampaknya berarti karena gemuk dalam satu kloter, dampaknya ada pengurangan jumlah kloter. Nah, untuk Sulsel berkurang sekitar 1 kloter. Nah, makanya kemarin kami sudah menyiapkan petugas untuk mendampingi kloter setelah kami kurangi 1. Nah, tapi harapan kami bila ada tambahan, teman-teman yang kemarin dikurangi ini bisa tetap ikut di dalam mendampingi kloter. Mungkin itu. Ya, selanjutnya Pak Kabid, kira-kira sejauh mana sekarang persiapan dari para petugas yang akan terlibat, terutama petugas kloter, petugas non-kloter, dan juga tugas PPIH embarkasi yang nantinya akan bertugas di Sudiang?
Ya, untuk teman-teman petugas pendamping kloter, itu kami kemarin sudah latih mereka selama 10 hari, ya bimbingan teknis, dan alhamdulillah di dalam BIMTEK tersebut baru terjadi tahun ini yang penggabungan, terintegrasi ya. Yang pertama ketua kloter, yang kedua pembimbing, yang ketiga PHD, yang keempat KBIHU. Jadi 4 kelompok ini kami integrasikan dan baru tahun ini terjadi ya, teman-teman PHD dan KBIHU bergabung di dalam BIMTEK integrasi. Nah, alhamdulillah kemarin dari hasil evaluasi kami, teman-teman PHD dan KBIHU sangat bersyukur dengan diadakannya integrasi bersama dengan ketua kloter dan pembimbing. Tujuan kami melakukan integrasi tersebut agar mereka mengetahui tugas masing-masing. Karena ini kan jalan barengan ini. Satu kloter ini sudah terdiri dari 4 petugas ini. Nah, bila mereka tidak tahu tugasnya masing-masing akan kredit nantinya dalam kloter. Makanya hasil dari evaluasi kemarin teman-teman PHD dan KBIHU sudah mengetahui apa tugasnya untuk dalam peningkatan layanan jemaah haji. Nah, untuk PPIH non-kloter atau PPIH Arab Saudi, alhamdulillah tadi sudah ada pengumuman melalui aplikasi masing-masing dan kami sudah dapat info. Alhamdulillah teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk memberangkat tanggal 19 sampai 10 hari ya. 19 sampai 28 ya. Untuk PPIH Arab Saudi dilatih di Pondok Gede nanti. Dan untuk Sulawesi Selatan mendapatkan 12 dan tambahan PPIH Arab Saudi itu ada 3. Jadi alhamdulillah ada 15 teman-teman kami dari Sulawesi Selatan yang akan mendampingi jemaah haji di Arab Saudi. Nah, untuk PPIH embarkasi, kemarin kami sudah komunikasi dengan stakeholder yang ada dari imigrasi, dari Bea Cukai, dari Garuda. Nah, itu kami sudah minta namanya mereka untuk PPIH embarkasi. SK pusat itu kami sudah usulkan ke pusat untuk di-SK-kan oleh Pak Dirjen. Nah, nanti setelah ada SK Dirjen, baru kami akan membuat PPIH pendukung embarkasi. Oh, jadi sejauh ini sudah ada komunikasi lintas stakeholder dan sebagaimana kita ketahui tidak mungkin itu akan jalan sendiri. Sudah. Baik, Pak Kabid, ini closing statement. Mungkin ada pesan khusus atau imbauan Pak Kabid kepada jemaah haji, khususnya yang kemarin gagal sistem ini, Pak. Iya, yang pertama kepada jemaah haji yang sudah melunasi dan sudah siap berangkat, kami harapkan untuk menjaga kesehatan, ya, menjaga imun dan senantiasa mengharap ridha Allah untuk diberikan waktu, dilancarkan segala sesuatunya untuk dapat berangkat haji. Yang kedua, tolong perbaiki niat jemaah haji ya, karena segala sesuatunya melalui niat. Yang sampai ada niat kita ya, yang mau berangkat haji karena mau dipanggil haji, Bu Haji ya. Ini kita berangkat haji karena memang ingin menunaikan ibadah, ingin memang memenuhi panggilan Allah ya. Tolong perbaiki niat. Yang ketiga, tolong jemaah haji sering-sering untuk latih diri berjalan kaki, karena ini ibadah haji adalah ibadah fisik ya, untuk melatih diri gerakan kaki dengan senantiasa jalan pagi lah. Lihat dengan jadat ya. Iya, ya itu juga ya, karena semuanya nanti by sistem, by informasi melalui HP Android. Jemaah haji yang belum pernah memegang HP Android, nah dari sekarang latih diri untuk memegang HP Android. Nah, tetapi yang lebih penting dari itu semua, saya harapkan jemaah haji yang masuk dalam tahap kedua ini tolong segera lunasi, karena kesempatan ini tidak akan terulang lagi ya. Dan untuk petugas haji ya, kami mohon kepada semua petugas haji yang kami sudah BIMTEK kemarin dan yang akan di BIMTEK di Pondok Gede, mohon agar melayani dengan ikhlas tamu-tamu Allah ini.
Karena sebagai petugas haji ya tugasku adalah ibadahku ya, itu kuncinya. Mungkin itu. Ya baik, terima kasih Pak Taufik. Demikian bincang-bincang kita bersama Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Bal Ismail SAGMA. Luar biasa, singkat, padat, komprehensif, dan tentunya harapan kita bersama, Bapak Ibu yang mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini dapat menjadi duta bangsa, menjaga marwah bangsa ini, dan insya Allah dapat mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.